konflik Rusia-Ukraina, Prabowo mengusulkan agar terjadi referendum di Ukraina. Kata Dubes Ukraina, itu tidak mungkin. Apakah pernyataan Prabowo itu memang demi kebaikan dunia internasional atau sebatas ya menuju 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gonjang-ganjing perang Rusia-Ukraina menjadikan semuanya pengen terlibat. Bukan pengen terlibatnya, tetapi pengen memberikan solusi. Menteri Pertahanan Indonesia memberikan solusi. Ayo Ukraina referendum saja, apakah perang atau bagaimana. Tapi ini kan sepertinya tidak mungkin, apalagi Dubes Ukraina mengatakan tidak mungkin itu. Ayo kita baca di beberapa media apakah pernyataan Prabowo itu memang berarti, maksudnya benar-benar mensimbolkan Indonesia atau memang ini ada hubungannya dengan 2024. Kita baca pertama di Tempo. Proposal damai Rusia-Ukraina yang ditawarkan Prabowo dinilai langkah maju diplomasi Indonesia. Oh, ini ada yang memberi apresiasi bahwa jarang-jarang Menteri Pertahanan memberikan solusi yang cerdas begitu. Kemudian kalau kita baca di Detik, Dubes Ukraina soal usul Prabowo, tak mungkin adakan referendum. Wah, kalau ini seperti harga mati. Tapi kalau kita baca di CNN Indonesia, Prabowo disebut akan diskusi dengan Jokowi soal cawapres. Oh, ini agak berbeda. Pilih mana yang kalian? Tema kita hari ini, kita sambungkan semuanya, tapi kita baca di Tempo. Dan selanjutnya yang lain kita jadikan tambahan. Proposal damai Rusia-Ukraina yang ditawarkan Prabowo dinilai langkah maju diplomasi Indonesia. Tempo.co, Jakarta, ide resolusi damai dari konflik Rusia dan Ukraina yang dicetuskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah maju dalam diplomasi Indonesia guna mengakhiri konflik kekerasan di kedua negara tersebut, meski pihak Ukraina menolaknya. Ya, mengapa kok menolak? Ya, ada sesuatu. Ayo kita baca lanjutan. Tawaran ide yang diungkapkan Prabowo, hal konkret, itu merupakan langkah maju dalam diplomasi Indonesia, kata dosen Universitas Paramadina Anton Ali Abbas. Prabowo sebelumnya menyampaikan ide resolusi damai konflik Rusia dan Ukraina dalam Forum Internasional Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 2023 di Singapura. Menurut Anton, hal itu tidak berlebihan. Ia mengatakan proposal Prabowo sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah. Segagasan Prabowo itu soal zona demilitarisasi, keterlibatan PBB dan referendum. Wah, ini bahaya. Bisa-bisa menjadi seperti Timor Leste. Mungkinkah? Ayo kita lanjutkan dulu. Anton menilai kehadiran proposal tersebut dapat mengindikasikan Indonesia sudah siap untuk menjadi mediator konflik tersebut. Selain itu, pilihan yang diinginkan Indonesia adalah mediator yang ikut aktif mendorong tawaran agenda perundingan. Jadi keterlibatan PBB dari referendum bukan hal yang mengawang-awang, tapi jelas dan terukur. Indonesia akan bisa menjadi mediator. Anton mencontohkan ide melibatkan PBB dan membentuk zona demilitarisasi. Melibatkan Indonesia sudah memiliki bayangan kasar terkait model gencatan senjata yang harus dilakukan. Soal ide referendum yang diungkapkan Prabowo, menurut Anton, sejak awal Rusia telah mengungkapkan adanya narasi ketidakpuasan sebagian publik Ukraina terhadap pemerintahan
Volodymyr Zelensky. Namun pemerintah Kiev berdalih ini hanya akal-akalan Presiden Putin untuk mengambil wilayah Ukraina. Oh, memang yang namanya isu politik itu ya pasti ada minimal dua sisi. Kita lanjutkan dulu. Meskipun demikian, penolakan yang dilakukan Ukraina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleh Nikolenko, terkait ide referendum adalah hal biasa. Jadi dikatakan itu adalah hal yang biasa. Kita lanjutkan. Pecinta masa depan negeri, kalau kita tambahkan di detik, dikatakan oleh Dubes Ukraina bahwa itu tidak mungkin ada referendum, tidak ada wilayah disengketa. Menteri apa itu ketika Prabowo menyampaikan begitu, Duta Besar Ukraina untuk RI Vasil Hamiainin menyatakan referendum mustahil dilakukan Ukraina lantaran wilayah tersebut diakui dunia sebagai wilayah Ukraina, bukan Rusia. Nah, kalau seperti di Indonesia dulu, ini bukan Indonesia Timur Leste atau sebaliknya. Oh ya, memang waktu itu ramai. Tidak ada wilayah yang disengketakan oleh Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya. Rusia menduduki Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB. Wah, ini kata kata perwakilan atau dubes Ukraina yang ada di Indonesia. Ada jumlah saran dari Prabowo referendum merupakan salah satu dan itu jelas tidak mungkin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalian langsung teringat kan apa yang terjadi pada waktu 98-99 ketika Timor Leste memecahkan diri dari Indonesia. Apakah sama atau berbeda? Pasti ada perbedaannya. Mungkin ada yang mengatakan ada kesamaannya, tapi ini berbeda. Kita bahas kembali lagi ke Ukraina Rusia. Jadi itu yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan dikomentari oleh Dubes Ukraina yang tidak mungkin. Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ada sebuah usulan ya. Jadi ketika ada sebuah event di Singapura, beliau memberikan sebuah solusi bagaimana Rusia dan Ukraina itu bisa rukun, konflik hilang, dor itu kemudian selesai. Kemudian dia memang mendengar ada istilah ini kan ulahnya bla 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 bla. Akhirnya kemudian lebih baik maka masyarakat Ukraina itu referendum. Tapi kan langsung dibalas oleh Dubes Ukraina bahwa itu tidak mungkin karena semua tanah yang ada di Ukraina itu diakui oleh PBB. Nah, dari jawaban dari Dubes Ukraina itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya perlu didiskusikan dahulu. Maksudnya, usulan itu adalah ide yang bagus, perspektif Pak Menteri Pertahanan untuk kedamaian, menghilangkan resolusi konflik antara Rusia-Ukraina, tapi menurut Pak Dubes Ukraina, berbeda cara pandangnya. Sehingga menurut saya, sebelum itu dilemparkan serius, maksudnya PBB merespon secara serius, menurut saya itu didiskusikan supaya perspektif antara Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo sama Duta Besar Ukraina itu kemudian selesai. Maksudnya lebih baik duduk satu meja supaya apa yang menjadi dialektika internasional ini ada solusi. Maksudnya tidak saling paham, salah paham. Karena kalau itu salah paham,
dilanjutkan akan menjadi problem besar. Maksudnya untuk Indonesia, begitu juga untuk kedamaian Rusia-Ukraina. Yang kedua, bahwa Indonesia mempunyai semangat untuk menghadirkan perdamaian dunia itu penting. Sebagaimana di dalam undang-undang kita dan semangat diplomasi kita bahwa kita perlu terlibat dalam proses perdamaian dunia. Tetapi bahwa niat baik itu perlu ada kesepahaman yang detail. Jangan sampai ada yang merasa ini kok pilih kasih misalkan. Ini kok berat sebelah. Jadi kita appreciate usulan Menteri Pertahanan tersebut. Dan PBB semoga juga mendengarkan hal ini. Tetapi jangan sampai ada yang mempunyai persepsi yang berbeda dengan usulan yang positif tadi. Niatan baik saja tidak cukup, tetapi niatan baik yang dihubungkan dengan substansi permasalahan yang tidak menjadikan kegerahan satu dengan lainnya itu adalah penting. Kemudian yang ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan pemilu 2024? Pasti kalian ada yang mengatakan, oh iya, ini memang menghadapi 2024 karena jarang-jarang Pak Prabowo itu berkomentar tentang sesuatu. Maksudnya hubungannya dengan perdamaian internasional. Tapi sekarang selanjutnya muncul. Tapi ada juga yang mengatakan, ya enggak lah, ini kan memang tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau menurut saya sih, ya wajar lah Indonesia itu terlibat dalam proses perdamaian dunia. Adapun pada saat ini, selanjutnya dihubungkan dengan tema 2024 boleh-boleh saja. Tetapi kan kalau misalkan ini membawa efek negatif atau persepsi yang salah dari Ukraina atau bahkan Rusia-Ukraina, kan bisa-bisa nanti efeknya terhadap Pak Prabowo. Sebagaimana kemarin ketika Mas Ganjar mempunyai tema. Mas Ganjar itu kan salah satu bagian dari yang menyampaikan suara aspirasi dari PDI Perjuangan. Yang temanya waktu itu adalah pertandingan sepak bola U20 atau 23 atau 22. Itu kan kita ingin menjadi tuan rumah ya. Tapi selanjutnya gagal. Salah satu temanya, ya ini pasti akan ada yang menolak. Itu karena ada komentarnya Mas Ganjar misalkan. Ya atau benar atau tidak memang sampai hari ini tidak diklarifikasi. Tapi banyak orang, khususnya netizen, itu memberikan semacam suaranya. Ini Mas Ganjar berpengaruh kan gitu. Nah, begitu juga terkait dengan hal ini. Pak Prabowo, kalau menurut saya sih, ya dia normal sebagai Menteri Pertahanan elit negara yang pada kesempatan ini pengen hadir dalam perdamaian internasional. Tetapi kalau tidak pas, bisa berefek, ini gara-gara Pak Prabowo, konflik semakin meruncing. Itu kalau misalkan rencana perdamaian itu menjadi negatif. Tetapi sebaliknya, kalau gagasan itu direspon positif, misalkan Ukraina oke, Rusia oke, dan selanjutnya terjadi perdamaian yang bagus, maka efeknya juga terhadap Pak Prabowo. Akhirnya publik akan, bagus ya Pak Prabowo sebagai orang terlibat dan memang pantas untuk menjadi pemimpin. Wah, jadi antara dua sisi itu, kalau salah akan dicecar, kalau benar akan diapresiasi. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kembali lagi kepada analisa yang ketiga, menurut saya, ya boleh-boleh saja Pak Prabowo menyampaikan hal seperti itu. Yang pasti jangan sampai keluar dari koridor Indonesia sebagai bagian dari dunia, bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai semangat untuk mendamaikan dunia. Dan jangan sampai ini secara vulgar dihubungkan dengan 2024. Lebih baik dihindarkan dari itu supaya apapun yang terjadi, positif atau negatif, kemudian tidak berefek
pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga Indonesia akan menjadi sesuatu bagi proses perdamaian dunia kalau pada kesempatan konflik Rusia-Ukraina itu bisa terlibat untuk menyelesaikan. Tetapi kalau pada kesempatan ini kebetulan usulannya itu menjadi tidak bagus, itu menjadi presiden yang kurang baik. Menurut saya sih, ya lanjut saja, tapi dengan cara tidak harus ada dihubungkan dengan lain. Dalam bahasa agama itu ikhlas saja, sehingga tidak ada tendensi apa-apa, sehingga apapun yang akan terjadi tidak ada yang memberikan label negatif. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.